Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufil Fadil. Saya dari kelas 4B PJKR. Di sini saya akan menjelaskan tentang spin dan momen. Yang pertama itu di spin, ada efek Bernoulli. Jadi seperti yang dikatakan sebelumnya, bila gaya di luar bekerja pada luar titik berat benda akan terjadi gerak translasi dan rotasi. Nah, rotasinya itu yang terjadi pada misalnya contoh pada bolanya itu bisa bola sepak, bola tenis, bola voli. Nah, itu bisa disebut spin. Jadi spin pada bola akan mempengaruhi laju dan lintasan gerak bola. Misalnya bola yang melaju tanpa spin, gerakannya di udara tidak stabil, jadi bolanya itu mengambang. Yang kedua, bola melaju dengan spin yang tidak terlalu cepat, gerakannya di udara itu stabil, arahnya jadi tetap. Yang ketiga, ada bola yang melaju dengan spin yang cepat sekali akan terjadi efek gerak dan mengubah arah bola. Yang kedua, yang selanjutnya ada asas Bernoulli. Jadi tekanan statis yang ditimbulkan oleh spin mengikuti asas dari Bernoulli. Asas tersebut mengatakan makin besar gaya angin atau makin besar tekanan dinamisnya, maka perbedaan tekanan statis yang diakibatkan akan semakin besar. Dengan kata lain, tekanan dinamis berbanding lurus dengan perbedaan tekanan statisnya. Yang selanjutnya ada efek spin. Jadi sebenarnya efek spin yang ditimbulkan oleh spin pada bola yang bergerak yaitu stabilitas. Bola yang bergerak tanpa spin akan mengambang, sedangkan bola dengan spin tidak mudah berubah arah. Jadi efek dari spin tergantung dari satu, yaitu berat bola, dua, kecepatan spin bola, dan yang ketiga kecepatan spin bola. Jadi makin besar berputaran bola spin, makin besar pengaruh gaya Magnus yang mengubah arah. Yang selanjutnya ada lintasan yang dipengaruhi oleh spin. Jadi spin itu melintas spin depan, spin bawah atau spin belakang, dan spin dengan putaran ke samping, prinsipnya spin kiri atau kanan berlawanan jarum jam. Nah, yang selanjutnya ada pantulan bola. Yang pertama itu bola yang dijatuhkan tegak lurus. Bola yang dijatuhkan tegak lurus akan memantul kembali dengan gerak tegak lurus, tapi bila bola dijatuhkan dengan spin pantulannya akan berubah arah. Yang kedua, bola yang dipantulkan menyudut. Bola yang dipantulkan menyudut akan memantul kembali, halnya bayangan yang dibiaskan oleh kaca cermin. Sudut saat bola datang sama dengan sudut saat memantulkan bola. Langkah-langkah yang menentukan arah pantulan menyudut dari bola dengan spin. Yang pertama itu buat garis normal yang tegak lurus terhadap pantai. Yang kedua, tentukan sudut pantulan saat bola datang. Yang ketiga, tentukan pantulan BP dan dengan membuat sudut pantulan yang besar dengan BD. Tentukan aksi spin. Yang kelima, buat reaksi spin. Dan yang terakhir, buat jajar genjang. Langkah-langkah yang diambil: 1. Buat garis normal N pada raket, buat sudut, dan ini skip aja dah. Yang selanjutnya ada pengertian momen. Pada saat kita memegang beban yang berupa besi yang dapat digeser pada batangnya, kalau besi tersebut berat dekat tangan, terasa ringan. Bila besi digeser menjauh dari tangan, maka besi tersebut terasa berat. Sebenarnya berat besi itu tetap, tapi mengapa di saat kita digeserkan besi itu terasa lebih berat? Yang menyebabkan lebih berat adalah momen. Jadi cobalah buka keran air, kemudian tutup kembali sekarang. Terus kalau tidak, misalnya kalian bisa pegang setir mobil nih, belokin ke kiri sama ke kanan. Nah, di situ itu Anda dapat melakukan aktivitas memuntir. Jadi memuntir itu sama dengan halnya momen. Jadi mengarah ke kekuatan gaya yang berputar pada porosnya. Bila pada sebuah benda dikerahkan suatu gaya yang berputar pada porosnya, maka pada benda tersebut terjadi suatu puntiran yang besarnya sama dengan gaya dari lengan. Lebih dari gaya ia terdekat dari gaya ke porosnya, puntiran adalah torque atau momen. Selanjutnya itu adalah momen dan putaran badan. Misalnya kalau seorang pesenam nih ya, mengambil awalan kemudian menolak pada papan tolakan, dan pada saat menolak badan pesenam condong ke depan sehingga tubuhnya berada di depan gaya tolakan.
maka yang terjadi kecuali terangkat ke atas dan dia juga akan berputar gaya diuraikan. Nah, jadi gaya angkat ke atas tidak sebesar G, tapi gaya sedangkan menyebabkan. Contohnya aktivitas lain yang melibatkan momen adalah jika kita salto ke depan dan ke belakang menggunakan trampolin, di mana putaran badan disebabkan oleh karena bekerjanya sebuah momen. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.